di mana pada bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Setiap orang ketika mendengar peringatan dilahirkannya baginda Nabi SAW pasti ingat kepada Nabi. Tentunya hadirin yang mulia, penyelenggaraan Maulid Nabi dari tingkat atas sampai tingkat bawah pasti melaksanakan, yaitu salah satu bentuk bahwa mereka cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tahun ke tahun dengan peringatan itu Rasulullah SAW mengharapkan bahwa dalam diri kita harus tertanam rasa mahabbah kepada Nabi, tidak hanya sekedar membaca sholawat sebanyak-banyaknya, namun membaca sholawat adalah bagian daripada cinta kepada Nabi SAW. Orang hebat adalah orang yang sering membaca sholawat, karena tandanya dia ingat kepada Nabi. Namun ada lagi hadirin yang mulia, selain kita mengingat kepada Nabi dengan membaca sholawat, ada lagi yang terpenting adalah bagaimana kita mau meniru Nabi. Dari mulai surah, sirah dan sarirahnya, bagaimana fikirnya Nabi, bagaimana gaya hidupnya Nabi, bagaimana juga perjuangan Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi disampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam jiwa Nabi, dalam diri Nabi terdapat uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang tentunya perlu ditiru oleh kita sekalian. Sehingga kalau seandainya kita meniru perilaku Nabi, maka insya Allah setiap hari kita akan menjadi ibadah. Jadi ketika kita berpikir bagaimana kita mau ibadah, memperbanyak ibadah, hanya yang kita pikirkan bagaimana saya bisa sedekah sementara kita nggak bisa sedekah. Saya harus banyak sholat sementara kemampuan sholat saya tidak bisa. Padahal hadir yang mulia, dari mulai tidur dan sampai tidur lagi, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu bisa menjadi ibadah. Ketika tidur saja, kalau seandainya kita mengikuti sunnah Nabi, maka sepanjang tidur kita 8 jam akan jadi ibadah dan mendapatkan sunnah. Maka selama tidurnya di ibadah. Tetapi kalau seandainya tidurnya ini tidak mengikuti cara Nabi, maka selama 8 jam itu mubadzir kita, tidak akan jadi ibadah. Waktu 8 jam sia-sia. Kita makan, kalau seandainya makan ini mengikuti cara Nabi, maka makannya jadi ibadah. Yang kita makan juga jadi ibadah, tenaganya juga jadi ibadah. Seputar perjalanan setiap hari, baik itu keluar rumah, termasuk masuk WC, keluar WC, ajaran-ajaran itu dilakukan dengan baik sesuai syariat Nabi, maka semuanya akan jadi ibadah, menjadi 24 jam jadi ibadah. Maka kita ahli ibadah. Selain kita ke masjid, selain kita taklim, selain kita tilawah, selain kita dzikir, yang lain-lain jadi ibadah. Maka menerapkan ini sepertinya mudah tapi susah, hadir yang mulia. Doa makan kita tahu, doa sebelum tidur kita tahu, doa bangun tidur juga kita tahu, doa keluar rumah kita tahu, ya, doa masuk rumah kita tahu. Tetapi untuk mengamalkan ini, hadir yang mulia, kadang lupa kita keluar rumah nggak baca doa, kita lupa kadang makan tuh pun nggak baca doa, bismillah pun tidak.
Ketika bangun mau tidur doanya hafal tapi dipraktekkan tidak. Ketika masuk WC doanya hafal tapi dipraktekkan juga tidak. Maka mubadir ini hadirin mulia, untuk menjadikan bagaimana cinta Nabi merasuk pada jiwa kita, maka setiap langkah amalan-amalan kita ini diterapkan dalam kehidupan, dalam diri kita, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimulai dari hal-hal yang mudah, jauh untuk melakukan jihad hadirin mulia. Jadi untuk perilaku-perilaku yang mudah saja, makan, minum, tidur, ke WC, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, pakai doa, pakai sunnah Nabi, maka ini akan jadi ibadah. Dan nanti akan termasuk kepada golongan yang istiqomah menjalankan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia cinta padaku, dan barang siapa yang mencintai dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku akan bersamaku di dalam surga. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku akan bersamaku di dalam surga. Maka itulah hadirin yang mulia, amalkan hal-hal yang mudah saja. Jangan yang berat-berat dulu. Lakukan 24 jam sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari, karena perjalanan ini telah ada aturan dan telah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya 24 jam akan menjadi ibadah. Maka itulah hadirin yang mulia, semoga kita termasuk orang-orang yang mau menjalankan sunnah baginda Nabi SAW selama 24 jam, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum.